dimanapun saat ini berada. Sebelum kita memulai ibadat doa rosario kita, marilah kita buka dengan sebuah lagu puji syukur 62. Ave Maria. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama mendaraskan doa rosario pada sore hari ini dengan mengambil 5 peristiwa gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang pertama. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel.
Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapa, jika engkau bersabda, maka semuanya terjadi. Bersabdalah ya Bapa, aku ini adalah hamba-Mu, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, dia mengunjungi Elizabeth. Berkatilah engkau di antara semua perempuan, berkatilah buah rahimmu. Apakah aku sampai itu tuanku datang mengunjungi?
Pak, hatiku memuliakan Dikau. Aku bersorak-sorai, karena Engkau Allah penuh kasih. Engkau menciptakan dan memelihara kami anak-anak-Mu yang ada di surga. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa, sekarang waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Allah, kami yang Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Lagi satu. Penuh rahmat sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah yang berdosa ini, dan roh dengan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bilang Maria dan Santo Yosef, ya Yesus yang baik, dosa-dosa kami dari api neraka, bawa jiwa-jiwa ke dalam surga, mereka sama rahimah. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah merelakan putramu menjadi manusia demi menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami layak menjadi anak-anak-Mu. Bapa kami yang dari surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, yang untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami kepadamu. Terimalah kami sebagai persembahan yang layak demi jasa putramu, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira kelima, Yesus ditemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bapa, Putramu sepenuhnya hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa dengan Putramu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita tutup dengan sebuah lagu Mada Bakti, Puji Syukur 628. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat, kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Kau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan dari Puji Syukur halaman 15 nomor 15.
Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, kamu terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka syukur nomor 632. 632.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja. Kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-30. Dan lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa keselamatan itu perlu diperjuangkan dan sekaligus kita mau dan ingin untuk membagikannya bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan kita. Sejauh mana hal ini sungguh menjadi usaha yang maksimal dalam kehidupan kita, baik mengakui rahmat dan kuasa Tuhan, maupun dalam membagikannya bagi orang lain, mari di hadapannya kita hening. Menyadari semuanya ini dan sekaligus mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dosa-dosa kita. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan, Dia sungguh semakin menganugerahkan yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan kita. Sementara kita memeriksa batin kita, mohon pengampunan, mari dapannya juga dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, mohon kerahiman Allah dan penyertaan Allah bagi Dokter Bu Esther yang sedang sakit, dan juga senantiasa bersyukur bersama dengan saudari kita Ibu Melinda Go yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54 pada hari ini, serta senantiasa memohon kerahiman Tuhan untuk keselamatan kekal bagi almarhum Fransiskus Sofian Halim yang telah meninggal 6 tahun yang lalu, Anastasia Tince Kumala 17 tahun yang lalu. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari dengan rendah hati mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prasetya, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang membesarkan dan menghibur hati kami yang lunglai lesu tanpa harapan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata hati dan budi kami terhadap hal-hal yang lebih luhur, yang memberikan kebahagiaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau, menempuh jalan menuju keselamatan. Tuhan,
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ada kemuliaan puji syukur 3, 4, 6. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba alam, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan
dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Dan dalam persatuan itu, kami senantiasa datang mensyukuri segala rahmat kehidupan yang Kau percayakan, apapun bentuk, pengalaman, dan situasinya, bersama dengan saudari kami, Ibu Melinda Go, yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54. Semoga dengan usia yang Kau percayakan pada orang tua saudari kami ini semakin membuatnya dia sehat walafiat, semangat, dan senantiasa sukses menikmati rahmat cinta kasih-Mu. Serta mohon kerahiman, penyertaan dan pendampingan-Mu bagi Dr. Go Esther yang sedang sakit, sementara dalam perawatan, dan senantiasa untuk memperoleh kekuatan penyembuhan yang percaya berasal daripada-Mu melalui usaha-usaha yang dinyatakan baginya, serta senantiasa memohon kerahiman hidup abadi yang kekal bagi orang tua saudara kami Franciscus Sofian Halim yang telah Engkau panggil 6 tahun yang lalu, Anastasia Tince Kumala 17 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu orang tua saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan yang Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana yang saya sampaikan dalam pembukaan tadi, lewat bacaan kita pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan, sekaligus harus kita bagikan bagi orang-orang lain. Semangat hidupnya ada di bacaan Injil. Tentu tidak luput dari apa yang diperjuangkan oleh Yesus sendiri. Kemudian dalam bacaan pertama kita diingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa pada saat gelap, putus harapan, Tuhan tidak pernah melupakan atau menyia-nyiakan kita miliknya. Karena kita adalah citra dan gambaran Allah itu sendiri. Kita adalah kepunyaannya. Tuhan akan membawa kita, termasuk orang-orang buta dan orang-orang lumpuh, apapun dan bagaimanapun bentuknya, akan senantiasa mengarahkan dan menuntunnya ke hal yang semakin jauh lebih baik. Maka lewat ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sungguh diingatkan untuk
senantiasa mengarahkan seluruh hidup kita kepada kekuatan dan kasih Tuhan. Tuhan mampu mengangkat kita dari situasi yang paling buruk asal kita memiliki keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan itu adalah rahmat dan berkat besar dari Tuhan. Tetapi sekaligus kita harus perjuangkan terus-menerus dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita harus di dalam seluruh kehidupan senantiasa membaharui seluruh hidup kita menuju kepada kesempurnaan. Dengan kata lain, harus kita mengerti dan memahami bagaimana karya keselamatan Tuhan itu tumbuh dan berkembang di dalam diri kita, dan itu harus kita cari terus-menerus lewat pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Itulah yang digambarkan di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia. Lalu bagaimana hal yang baru itu akan senantiasa menjadi tanda kekuatan. Berani seperti Kristus, dia adalah imam yang tidak hanya untuk mempersembahkan kurban bagi orang lain supaya orang lain selamat, mengambil bagian dalam karya penyelamatan itu, tetapi dia sendiri mampu dan bisa untuk mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan kita manusia dengan mengambil bagian dalam kemanusiaan kita. Dalam peristiwa Rosario yang kita renungkan pada kesempatan ini, dalam salah satu bagian peristiwa yang ketiga tadi, kita mendoakan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa Engkau memberikan putramu mengambil bagian di dalam kehidupan kami manusia yang lemah. Dan di dalam kelemahan kami itulah dia mengangkat kami untuk boleh menikmati hidup abadi. Yesus telah menyatakan itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Lewat bacaan kedua pada kesempatan ini, Kristus adalah imam yang melebihi imam-imam yang lain yang hanya mempersembahkan korban, tetapi dia sendiri mengorbankan seluruh hidupnya. Dia adalah imam yang mengerti sungguh dan ikut menanggung segala keselamatan dalam seluruh kehidupan kita manusia. Itulah yang kita syukuri. Untuk menghidupi hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih, maka bacaan Injil pada kesempatan ini mengingatkan kepada kita beberapa hal. Bahwa Yesus adalah Tuhan keselamatan bagi umatnya. Ia menganugerahkan keselamatan kepada kita umatnya. Dia memberikan dirinya sepenuhnya. Dan keselamatan ini harus disambut dengan penuh kepercayaan. Seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Pada saat Yesus berjalan menuju ke Yerusalem, berangkat dari Yeriko. Lalu ada seorang buta yang buta sejak lahir, mendengarkan saja bahwa yang lewat itu adalah Yesus anak Daud, maka dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang lain menegur, jangan ribut, tetapi dia semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lewat 2 kali jeritan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus menyuruh murid-muridnya, siapa itu, panggillah dia. Untung komunikasi antara Yesus dengan muridnya jalan bagus. Lalu akhirnya dia sampai kepadanya, saudara, dia memanggil engkau. Apa yang dibuat oleh Bartimeus? Dia mengeluarkan jubahnya, melepaskan jubahnya, dan pergi menjumpai Yesus. Sesudah itu sampai kepada Yesus. Lalu dia bertanya, apa yang kau kehendaki aku berbuat untukmu? Dia menjawab, Rabuni, supaya aku bisa melihat.
Apa yang ingin dipesankan bacaan Injil pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, bukankah di dalam seluruh kehidupan kita ada satu pengharapan dalam pencarian kehidupan ini untuk hidup jauh lebih baik, jauh lebih sejahtera, jauh lebih bahagia dalam seluruh kehidupan ini. Kita bisa membayangkan Bartimeus itu buta, dia berhadapan dengan seluruh situasi gelap. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya tergantung kepada orang lain, lalu dia minta-minta di pinggir jalan. Dia tidak meminta kepada Yesus supaya dikasih sepeser untuk makan pada hari itu, tetapi dia meminta sesuatu yang lebih supaya dia berusaha kelak. Dan harapan itu diberikan oleh Yesus. Saya mau engkau sembuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bagi Bartimeus, Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu ini adalah kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa. Kita dengar tadi bahwa sesudah itu dia mengikuti Yesus, berjalan bersama menuju Yerusalem. Yerusalem adalah lambang kedamaian dan kebahagiaan sejati. Bukankah kita juga mencari Yesus, Bapak Ibu Saudara terkasih? Maka pesan yang ingin disampaikan oleh bacaan pada kesempatan ini ialah berusahalah mencari keselamatan. Keselamatan bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga keselamatan yang bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Dan keselamatan itu bukan soal nanti saja, tetapi pada saat ini. Bagaimana hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih senantiasa menjadi tanda perjuangan kita. Dan pada saat kita sudah mendapatkan keselamatan dan menemukan itu di dalam seluruh kehidupan, apakah kita masih mau dan ingin untuk mengikuti Yesus sampai pada kehidupan abadi? Bagi Bartimeus saya kira ini ajakannya jelas. Yang parah adalah kalau kita sendiri dalam seluruh kehidupan secara fisik sebenarnya melihat, tetapi ternyata di depan kita selalu melihat kegelapan. Kita tidak mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain, apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita bersama. Kita hanya mementingkan diri kita saja dalam kehidupan ini. Maka mungkin kalau seandainya rahmat itu ada pada diri kita seperti air yang mengalir, dan hanya sampai pada takaran itu saja, tetapi kita tidak mampu untuk mengalirkan lagi, maka tidak akan bertambah. Mentok sampai di situ saja. Tetapi kalau kita mau supaya rahmat dan berkat itu semakin mengalir dalam diri kita, maka kita harus meneruskannya bagi orang-orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka dalam seluruh kehidupan, terlebih dalam kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Maka bangunlah rasa kepekaan, mau dan ingin untuk senantiasa berbelah rasa dengan siapa saja seperti Yesus, mau dan ingin untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apakah kita mau untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, ataukah kita tetap buta padahal mata kita melek dan melihat, tetapi karena hati kita menjadi buta, maka mata kita secara fisik pun menjadi buta. Maka yang lebih penting adalah bagaimana gerakan rahmat iman itu menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih, di masa pandemi ini salah satu juga hal yang harus diingatkan kepada kita, bahwa sebenarnya dengan masa pandemi COVID-19, iman kita dimurnikan dan disucikan apakah kita sungguh-sungguh beriman penuh dan memiliki kepercayaan yang sungguh sangat dalam. Karena menurut saya imun yang paling kuat adalah kekuatan iman. Dan berkat iman itulah. Maka apapun yang kita perjuangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat kebacaan yang pertama, pada saat yang paling gelap pun dan sungguh berada dalam keputusasaan, Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Maka apakah kita datang kepadanya untuk senantiasa memperbaharui diri terus-menerus, belajar dari seluruh situasi, belajar dari pengalaman COVID-19 yang melanda dunia, syukur-syukur sekarang menurut
informasi bahwa virus corona ini sudah mulai semakin menjauh. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, COVID atau virus corona tidak akan pernah hilang dalam kurun waktu kurang lebih mungkin sampai 20 tahun. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri kita untuk meningkatkan imun tubuh kita dan terlebih bagaimana perjuangan hidup iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bersama Bunda Maria senantiasa menyadari hal ini, bahwa di dalam pencarian rahmat dan berkat Allah lah kita akan semakin menemukan kekuatan untuk menuju kepada kesempurnaan, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam seluruh kehidupan. Kalaupun secara manusiawi hal itu cukup jauh dari diri kita, itu pun adalah tanda penyerahan kita, karena Tuhan punya kuasa untuk setiap kita manusia, asal kita berusaha untuk mencari dan memperdalam iman kita dan berusaha untuk membagikannya bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri memperbarui iman kepercayaan kita dan kembali merasakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Marilah kita mempersembahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan permohonan semoga Ia memberi terang bagi mata dan budi kita, serta menuntun kita di jalan keadilan dan cinta kasih. Dan setiap kali selesai satu bagian doa umat, kita umat menjawab, Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi gereja yang diutus untuk mewartakan Injil, ya Tuhan, semoga gereja menjadi saksi yang terpercaya tentang Injil bagi segala bangsa. Semoga gereja menjadi penuntun yang aman menuju perdamaian dan solidaritas. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi mereka yang memegang kekuasaan dan kepemimpinan di gereja dan di dunia, ya Tuhan, semoga para penguasa dan pemimpin gereja menjadi orang-orang yang jujur dan berpegang teguh pada prinsip mereka, serta menjadi orang yang tahu apakah tujuan mereka dan kemanakah orang lain mau dituntun. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Tuhan, semoga para suami dan istri menerima Kristus sebagai teman di perjalanan hidup mereka bersama, dan semoga mereka menunjukkan jalan Tuhan kepada anak-anak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi mereka yang kurang mengindahkan suara hatinya, serta bagi mereka yang menutup mata untuk tidak melihat penderitaan orang lain, ya Tuhan, semoga mereka mau membuka diri bagi Allah dan bagi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi kita sendiri yang berhimpun di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak buta
terhadap tanda-tanda zaman, tetapi berkat terang iman memberi kesaksian atas kasih ilahi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Secara istimewa, kami senantiasa sebagai satu kawanan umat-Mu di Paroki Kristus Raja Andalas ini, melihat tanda kehadiran-Mu lewat pembangunan gereja kami yang dari hari ke hari tetap dikerjakan, tetapi membutuhkan uluran tangan untuk senantiasa berpartisipasi. Bukan dari besarnya, tetapi keterbukaan hati kami untuk menyumbangkan apa yang boleh menjadi bagian untuk kelanjutan pembangunan gereja sebagai tanda persatuan kami ini. Maka gerakan hati kami Tuhan untuk sungguh senantiasa mengambil bagian berpartisipasi dalam doa dan pengharapan, dan berusaha juga untuk senantiasa merelakan yang memungkinkan bagi kami untuk semakin menggalang persatuan dan kesatuan, sehingga suatu saat pembangunan ini sungguh menjadi tanda kekokohan iman kami untuk senantiasa mengarahkan hidup kebersamaan kami, meluhurkan Dikau, memuji dan memuliakan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah cahaya mata kami. Kami senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami masing-masing. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudari kami Ibu Melinda Go, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54. Semoga usia yang Kau percayakan pada saudari kami ini semakin membuat dia penuh iman, penuh keyakinan dalam perjuangkan hidup, melaksanakan seluruh rencana pekerjaan. Semoga semuanya itu sungguh menjadi tanda kekuatan baginya, bahwa Engkau senantiasa mendampinginya bersama dengan seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, untuk semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Kami juga senantiasa memohon kekuatan rahmat, penyembuhan bagi Dr. Go Esther yang sedang sakit, mengalami dan menjalani perawatan. Oleh para dokter, seluruh keluarga, keteguhan Dr. Go Esther ini dalam menghadapi penyakitnya. Moga-moga suatu saat sungguh boleh pulih dari penyakitnya, dan dengan demikian bersama dengan kami untuk memuji memuliakan Dikau. Berkati siapa saja yang membantunya untuk memperoleh penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Kami pun senantiasa memohon belas kasih, rahmat kehidupan kekal bagi marhum Fransiskus Sofian Halim yang telah Engkau panggil 6 tahun yang lalu, Anastasia Tinja Kumala 17 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, saudara-saudari kami, orang tua kami ini boleh menikmati hidup abadi dan kemuliaan bersama para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjumpa dengan kami di jalan dan mengasihani kami. Kami telah Kau beri iman dan kasih karunia-Mu. Tinggallah beserta kami dan temanilah kami sebagai penuntun setia pada Bapa, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 378. Ya 78. Ya Tuhan,
Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya, hidup berjuang bagimu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga.
diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami, seluruh anak-Mu yang hadir di hadirat-Mu pada sore menjelang malam ini, dengan doa dan harapan kami. Terlebih mereka yang merayakan hari ulang tahunnya dan yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Pertempuran Tuhan terus kami sambut. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada sore menjelang malam ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Secara
dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putramu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka
dan kelak Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersamamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-30 tanggal 23 dan 24 Oktober 2021. 1. Jadwal misa harian Senin sampai dengan Jumat sepanjang bulan Oktober 2021 dimulai pukul 6 sore dan diawali dengan doa rosario pukul setengah 6 sore. Misa Sabtu pukul 6 sore dan Minggu pukul jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam setengah 5 sore. Kedua, misa menerapkan protokol kesehatan, sehat dan sudah divaksin, cek suhu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah usia 12 tahun belum divaksin dan belum komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. Ketiga, kursus persiapan perkawinan pelajaran pertama dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Keempat, persiapan katekumen baptis akan dimulai pada awal November tahun 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Persiapan baptisan anak SD dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 dimulai pada hari Minggu jam setengah 11 pagi di SD Frater Teratai 2. Pendamping atas nama Ibu Fangfang dan Ibu Rosa. Persiapan baptisan remaja SMP dan SMA hari Minggu jam setengah 11 pagi di Aula Paroki lantai 4. Pendamping atas nama Ibu Elizabeth Francisca dan Ibu Foni Pasagi. Persiapan baptisan dewasa, mahasiswa, sudah bekerja, dan berkeluarga hari Rabu pukul 6 sore di Aula Paroki lantai 1. Masih terbuka pendaftaran untuk yang berminat. Silakan menghubungi Sekretaris Paroki atas nama Ibu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Kelima, masih dibuka pendaftaran untuk menjadi dirijen dan pemazmur. Bagi yang berminat, disilakan menghubungi Sekretariat Paroki atas nama Ibu Rosa untuk mendaftar tiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu. 6. Sejak misa Minggu biasa ke-29 dan seterusnya mulai dinyanyikan Mazmur Tanggapan dari buku Mazmur Tanggapan edisi baru untuk pengenalan kepada umat sebelum diberlakukan secara resmi pada Minggu Advent pertama tanggal 27 dan 28 November 2021. Ketujuh, pertemuan anggota WKRI Paroki Andalas akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, jam setengah 5 sore, bertempat di Aula Paroki lantai 1. Kedelapan, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Nober Sule dari Paroki Renya Rosari Deri dengan Jeffrey dari Paroki Santo Petrus Pangli pada hari Senin tanggal 8 November
2021. Pengumuman pertama, bagi umat yang mengetahui adanya halangan dalam perkawinan tersebut, mohon disampaikan ke Sekretariat Paroki atau menghubungi pastor paroki. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih. Terima kasih perhatian kita atas beberapa penyampaian. 1-2 tambahan, mengingat bulan Oktober ini akan segera berakhir, minggu depan itu sudah menjadi minggu terakhir tanggal 31. Dan tanggal 1 itu kita rayakan pesta semua orang kudus, tanggal 2 itu peringatan arwah. Maka kami meminta kepada kita yang ingin didoakan pada tanggal 2 November supaya memasukkan nama dan nanti akan diketik paling tidak selama 1 minggu ini dan terakhir minggu depan. Jadi kita memasukkan nama yang akan didoakan nanti diketik oleh sekretaris paroki kita. Lalu kita akan bacakan, kita rencana misa tanggal 2 November itu diadakan 2 kali, pagi dan sore. Untuk orang kudus, mungkin kita, karena biasanya pengalaman selama ini yang saya lihat kita tidak terlalu banyak yang datang. Kita akan lihat perkembangannya, apakah kita juga adakan 2 kali misa, ada misa pagi dan misa sore. Itu rencana ke depan, sehingga kami meminta supaya itu sudah memasukkan nama-nama yang akan didoakan, supaya nanti pengalaman selama ini juga kan ada nama yang sudah 10 kali mungkin disebut, karena itu berbeda orang yang masukkan dan kita hanya baca di kertas yang dimasukkan, sehingga mohon supaya nanti kita tunggu melihat itu dan akan diketik dan dibacakan sesudah doa pembangunan, doa sebelum misa ya. Jadi itu sudah dibacakan sehingga itu memungkinkan nanti kita lihat ke depan. Lalu perencanaan untuk misa sore ke depan pada saat bulan November kita masih akan diskusikan. Apakah kita tetap bertahan di 4:30, karena sejauh yang saya tahu 2 tahun lalu 4:30 itu misa sore karena kita masih 2 kali misa. 5:30 dengan 6:30 ya, waktu masih situasi normal. Sebenarnya sudah ada pemikiran pada saat itu saya bersama dengan Pastor Marcel, mungkin sore hari tinggal 1 kali misa, dan itu yang kita buat pada masa pandemi ini. Mungkin jamnya yang nanti kita lihat, apakah kita tetap bertahan di 4:30 atau jam 5 atau jam berapa, mungkin baiknya nanti jam 5 sehingga misa sore hari Minggu sore itu dimulai jam 5. Tapi kita masih akan lihat ke depan, alangkah lebih bagus kalau ada usulan yang masuk sehingga nanti kita pikirkan bersama ya. Ini menyangkut misa sore ke depan pada hari Minggu sore. Kita pikirkan bersama. Ini 2 hal yang kami tawarkan setelah ngomong-ngomong dengan Pastor Agus yang satu, maka kami ambil kata sepakat seperti itu. Saya kira demikian tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas perhatian kita bersama pada kesempatan ini. Terima kasih atas kepedulian kita bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita bersama-sama tetap melihat pembangunan kita yang sementara berjalan ini. Kita berpartisipasi, kita tetap bawa dalam doa-doa kita. Tidak sekedar untuk kita doakan saja, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh memerhatikan hal ini supaya apa yang direncanakan itu berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan setelah berjalan ya paling lama 4 tahun lalu kita sudah mulai naik di atas untuk bergereja, dan dengan demikian semakin memungkinkan bagi kita untuk semakin menikmati suasana yang semakin menyatukan kita
ya dalam kebersamaan. Saya kira itu pengharapan kita tetap bahwa dalam doa-doa kita bersama Bunda Maria di bulan Oktober ini. Demikian berapa hal Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih perhatian kita. Jika ada yang kurang pas, mari senantiasa kita saling mengingatkan dalam seluruh kehidupan kita. Moga-moga pengharapan kita semakin boleh kita temukan di masa akan datang. Kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kita malam ini sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 638.